Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai apakah batang yang besar akan mempengaruhi buahnya menjadi besar. Nah, kemarin saya itu lihat video ada seorang yang mengatakan bahwa tidak harus batang besar, tapi buahnya juga besar. Berikut contoh atau sampel satu batang yang dia tunjukkan, dan memang buahnya besar-besar dan batangnya itu kecil. Namun banyak juga yang berkomentar bahwa batang itu kekurangan nutrisi karena memang semakin atas semakin mengecil, kurang pupuk lah, ada yang berkomentar seperti itu. Nah, di sini akan saya bahas teman-teman, apakah batang besar akan mempengaruhi dari buahnya menjadi besar juga. Tentunya teman-teman, informasi-informasi yang misinformasi seperti ini yang membuat para petani itu bingung ya, atau memang nanti bisa membuat semangat dari para petani itu down untuk merawat sawitnya. Karena ketika kita beranggapan bahwa tidak harus memperbesarkan batang dulu, nanti buahnya juga akan besar sendiri, tentu itu nanti akan berakibat lumayan cukup signifikan terhadap hasil dari kebun kita, teman-teman. Jadi memang kita itu harus memiliki melek informasi lah, teman-teman. Jangan kita termakan informasi-informasi yang memang seperti itu. Memang benar ada batang yang memang batangnya kecil buahnya besar, atau seperti ini teman-teman, orang yang mengatakan bahwa benih unggul benih cabutan pun, tidak harus benih unggul benih cabutan pun hasilnya akan baik, yang penting perawatan atau hal sebagainya, hal-hal yang memang sering kita dengar di masyarakat sehingga menimbulkan perdebatan di antara petani kita. Ada yang mengatakan benih unggul lebih baik, ada yang mengatakan benih kentosan itu lebih baik dengan contoh-contoh yang mereka berikan. Nah, seperti ini nah teman-teman, sederhananya kita agak-agak belajar sedikit tentang sebuah penelitian. Penelitian itu biasanya teman-teman ada variabel, kemudian ada domain, dan kemudian ada kesimpulan atau memang hasil dari penelitian itu. Misalkan seperti ini. Dari 1000 penduduk, kemudian yang beragama, jangan agama ya, yang pekerjaannya sebagai petani itu ada 600 penduduk. Nah, bisa disimpulkan bahwa penduduk satu daerah itu berpekerjaan atau memiliki mata pencaharian petani. Bisa dikatakan bahwa daerah itu adalah daerah petani, meskipun hanya 600 atau 60%-nya berpenduduk atau penduduk yang berpenghasilan petani. Sederhananya seperti itu. Sudah bisa dikatakan bahwa daerah itu adalah daerah pertanian. Padahal masih ada 40% yang bukan petani pekerjaannya, teman-teman. Namun daerah tersebut sudah dikatakan daerah pertanian. Nah, begitupun teman-teman seperti kasus sawit dengan batang besar dengan buah yang besar. Seberapa banyak sih seperti itu? Nah, misalkan sederhananya, seberapa banyak batang kecil berbuah besar? Apakah itu sudah mewakili dari dari pernyataan tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak perlu batang besar, yang pasti nanti hasilnya buahnya juga akan besar. Tidak harus batang besar, buahnya pasti akan besar. Nah, apakah variabel-variabel itu sudah mewakili dari pernyataan tersebut? Berapa banyak sih batang kecil yang buahnya besar? Apakah melebihi banyaknya batang yang besar berbuah besar? Tentu teman-teman, kita sederhana saja, yang sering kita lihat tidak usah jauh-jauh, di perkebunan atau hal-hal yang memang di tempat-tempat yang video-video orang yang jauh. Kita lihat saja di sekitar kita, teman-teman. Ada sawit yang memang batangnya kecil, buahnya besar. Namun berapa persentasenya dibandingkan dengan yang berbuah besar, batangnya juga besar? Ini jumbo, teman-teman. Bisa kita lihat ini usia baru 5 tahun. Nah, dari hal sederhana seperti ini
sudah bisa kita simpulkan teman-teman bahwa batang besar, buah besar itu lebih condong, atau seperti ini, batang yang besar lebih condong akan menghasilkan buah yang besar. Maka dari itu kita sebagai petani sebisa mungkin teman-teman, sebisa mungkin di awal-awal penanaman itu harus terus tetap merawat. Jangan sampai kita ini miss atau kehilangan kesempatan untuk memperbesar batang. Masalahnya seperti ini teman-teman, ketika sawit kita ini tidak dipupuk sama sekali, maka pertumbuhan dan perkembangan dari kebun kita itu akan terganggu. Bahasa saya itu ya kecentet teman-teman. Mungkin paham teman-teman arti dari istilah kecentet. Jadi ketika kita punya kebun kemudian tidak kita rawat, tidak kita beri pupuk, kemudian kita biarkan saja, tidak kita bersihkan, maka pertumbuhannya itu akan lambat. Nah, ketika pertumbuhan sawit kita itu lambat, maka pembuahan atau buahnya pun bisa dikatakan tidak maksimal teman-teman. Kita akan kehilangan waktu yang cukup lama. Jadi informasi-informasi yang memang tidak berdasar, atau memang informasi-informasi yang hanya menampilkan satu sampel saja, hanya satu sampel, misalkan hanya satu kebun saya bibit kentosan, kebun saya bibit abal-abal, hasilnya luar biasa, hanya satu sampel. Coba bandingkan dengan beberapa kebun, atau dibandingkan dengan kebun yang memang menggunakan varietas unggul. Nah, itu adalah informasi yang berimbang teman-teman. Jangan hanya kita memiliki satu sampel saja, karena kita sebagai petani teman-teman harus bijak, harus pandai bersikap. Karena ketika kita salah di awal-awal penanaman teman-teman, salah di awal penanaman, maka kita akan merugi hingga puluhan tahun. Tentunya kalau sudah seperti punya saya ini teman-teman, saya jujur saya tanam benih abal-abal, ya ada bagusnya, ada yang bagus, ada yang tidak, dan tentunya ada beberapa persen yang saya ganti teman-teman. Saya jujur terus terang, saya tidak melebih-lebihkan sawit saya seperti ini, saya melebihkan benih ini, benih itu, tidak. Saya bicara memang kenyataannya seperti ini. Maka dari itu saya hanya berbagi pengalaman. Jangan sampai pengalaman saya ini, mana yang buruknya ya jangan ditiru, dihindari, dan mana yang baiknya silahkan diambil teman-teman. Jadi saya tidak memberikan informasi ini seperti ini seperti ini, tidak. Saya tetap mencari literasi, saya tetap mencari referensi untuk saya bagikan kepada teman-teman. Tentunya referensi yang saya cari, referensi atau literasi yang memang saya berikan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan kepada teman-teman, saya berani bertanggung jawab teman-teman, bertanggung jawab atas informasi yang saya berikan kepada teman-teman masalah pemupukan. Dan hasilnya tentu saya tidak hanya menampilkan 1-2 batang saja. Saya tampilkan kebun yang baru saya tanam, usianya sekian-sekian, dan memang penampakannya seperti itu. Jadi teman-teman pahami dulu, kita jangan termakan oleh isu-isu yang memang membuat kita malas merawat kebun. Intinya seperti itu. Jadi gunakan benih yang baik, lakukan perawatan yang baik, kemudian nanti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Itu teman-teman. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.